Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan Jumat ceria, Jumat yang penuh barokah. Semoga kita senantiasa mendapatkan kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan, dan Allah senantiasa melimpahkan barokahnya kepada kita sekalian. Baik, hari ini, bagaimana yang sudah disampaikan, akan membahas teori kepribadian mesin otak ya. Ini teori kepribadian level 4. Kita mulai dengan kepribadian sensing dan thinking menurut teori kepribadian mesin otak. Nah, bagi yang kemarin sudah mengisi kuesioner dan hasilnya sensing, siap-siap. Cocok apa enggak? Kalau enggak cocok, ya enggak apa-apa. Berarti ngisinya yang kurang objektif. Ngisinya kurang objektif. Baik, saya akan share screen. Kita mulai materi yang pertama. Jadi kita bahas dua, sensing dan thinking. Yang merasa sensing, simbolnya adalah seperti kamera. Jadi orang yang punya kepribadian sensing, dia akan mengumpulkan informasi melalui panca inderanya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Jadi dia seperti kamera yang sangat kuat di dalam merekam kejadian-kejadian yang ada di hadapannya. Itu ciri utama orang sensing. Jadi mereka adalah kamera terhadap kejadian-kejadian di sekitarnya, khususnya sangat terlatih dalam meniru hal-hal yang sifatnya praktis, aplikatif, yang diperlukannya. Jadi ini memang lawan dari intuiting. Jadi kalau sensing itu memang suka yang praktis-praktis, yang aplikatif-aplikatif, maka intuiting nanti lawannya. Dia suka yang idealis, suka yang muluk-muluk, mimpi-mimpi besar gitu. Tapi tidak aplikatif, tidak praktis. Baik, kita lihat ciri-ciri orang sensing. Ciri-ciri kepribadian sensing suka berpijak pada hal-hal yang bersifat nyata, aktual. Nggak suka hal-hal yang sifatnya mengawang-awang, sifatnya melangit, sifatnya apa? Hanya konsep-konsep saja, tidak bisa dijalankan. Itu bagi orang sensing tidak suka. Dia mengolah informasi itu mengikuti kekuatan panca inderanya. Makanya kalau ketemu orang sensing itu biasanya respon pertama itu penampilan biasanya. Jadi kalau misalnya saya presentasi, mungkin antara baju dan celana kok tidak matching, kalau ada orang negur pertama, Pak, bajunya kok nggak matching, itu insya Allah orang sensing. Jadi dia respon terhadap apa yang dilihat itu paling cepat gitu. Masuk ke ruang kerja, ini ruang kerja apa kayak kapal pecah gitu. Ini niat kerja apa enggak? Nah, kalau pertama kali yang disinggung itu adalah apa-apa yang langsung terlihat, itu memang ciri-ciri orang sensing. Kenapa, Nek? Lebih berminat kepada aplikasi yang praktis. Recording in progress. Jadi lebih berminat kepada hal-hal yang sifatnya praktis, aplikatif. Tidak suka bahas-bahas konsep-konsep. Udahlah, bagaimana ini bisa jalan, bagaimana ini penerapannya saya siap. Nah, itu ciri-ciri orang sensing. Faktual dalam memperhatikan yang detail. Jadi
mencermati hal-hal yang sifatnya detail itu sangat kuat. Beda dengan orang intuiting lawannya gitu. Sukanya global-global saja. Baca buku ya paling apa? Judulnya udah cukup. Kalau orang sensing pengennya dibaca semuanya gitu. Sangat cermat dan sangat detail. Dapat mengingat suatu peristiwa secara berurutan. Jadi ciri-ciri orang sensing kalau cerita itu bisa runtut. Sesuai kejadian. Tidak dirubah-rubah. Tidak dibolak-balik. Nggak kayak orang intuiting. Kalau orang intuiting itu lawannya. Kalau cerita itu sukanya dirubah-rubah, dijungkir balikkan, ditambah-tambahi, dikurang-kurangi. Itu beda sama orang sensing. Kalau orang sensing itu cerita apa adanya dan dia mengingat secara kuat. Kemarin sudah kita jelaskan, ciri orang sensing itu kekuatan dalam memori. Jadi dia mengingat kejadian itu bisa sangat runtut. Makanya kalau jadi saksi di pengadilan, wah, dia bisa menceritakan kejadian dengan sangat baik. Sangat cermat, sangat detail, sangat runtut. Nggak ditambahin, nggak dikurangi. Itu aslinya orang sensing begitu. Menyerap gagasan secara bertahap. Nah, jadi kalau menghadapi orang sensing, kalau ngomong jangan cepat-cepat, jangan ngebut. Jadi daya serapnya pelan-pelan. Jadi satu hal disampaikan, difahami dulu. Jalan, nanti tambahi lagi. Itu cara belajarnya orang sensing. Jadi biasanya orang sensing kalau jadi moderator agak susah gitu loh. Karena harus menyimpulkan pembicaraan, apalagi pembicaranya banyak, harus menyimpulkan, harus meringkas, biasanya agak bingung. Kecuali pelan-pelan, insya Allah bisa. Dalam bekerja biasanya lebih mengandalkan pengalaman. Jadi kalau blank sama sekali, tidak punya pengalaman sekali, biasanya nggak berani. Wah, saya nggak berani itu mengerjakan proyek kayak itu. Nggak punya pengalaman. Suruh nekat nggak berani. Walaupun ini proyek miliaran. Wah, nanti dulu. Beda sama orang intuiting. Sukanya nekat. Gampang gitu. Insya Allah bisa. Ternyata nggak bisa. Baik, berikutnya petunjuk mengenali orang sensing. Jadi kalau ketemu orang ini kira-kira mestinya apa? Saya dulu waktu kuliah S3, pembimbing saya itu tiga profesor. Nah, ilmu ini saya pakai. Dan ternyata sangat bermanfaat dan saya merasa proses pembimbingan jadi lancar. Karena saya tahu pembimbing pertama saya orang feeling. Dan saya harus bisa menyesuaikan dengan mesin feeling. Pembimbing kedua orang intuiting, sama dengan saya, itu paling mudah. Dan pembimbing ketiga, Masya Allah, ini yang paling berat, yaitu orang thinking. Wah, kalau ketemu dosen thinking, hati-hati, biasanya killer ya. Nanti kita lihat ciri-ciri thinking kayak apa. Mohon maaf yang merasa kemarin mesinnya thinking, nanti siap-siap. Nah, bagaimana kita bisa tahu mereka itu sensing, feeling, thinking, dan sebagainya? Kan tidak mungkin dosen itu dikasih kuesioner. Nah, ini pentingnya petunjuk mengenali orang sensing. Pertama, biasanya pola bicaranya jelas dan teratur. Tidak menggebu-gebu, tidak meloncat-loncat. Ya, kalau meloncat-loncat, ada bombastisnya itu orang intuiting. Yang kedua, pikirannya terangkai satu, baru diikuti yang lain. Sangat runtut, sangat urut. Berpikirnya linier, menggunakan fakta dan contoh yang jelas. Tidak meloncat-loncat ya, tidak melangit. Jadi dia sampaikan ini faktanya seperti ini, contohnya ini. Berikutnya next lagi. Cara berpikirnya begitu. Ini ciri-ciri orang sensing. Menggunakan bahasa sebagai alat. Ya, dia bisa menjelaskan fenomena-fenomena dengan kekuatan bahasanya. Lebih memahami tubuhnya. Ciri yang lain, biasanya tampilannya oke, orang sensing.
Kalau mau seminar itu yang diributkan bukan materi, tapi penampilan. Semalam suntuk bukan menyiapkan presentasi, tapi mungkin gonta-ganti baju, terus pakai ini cocok nggak? Ganti lagi, pakai ini cocok nggak? Gonta-ganti. Biasanya lebih memahami tubuhnya. Ada pekerjaan yang membutuhkan kepraktisan. Jadi kalau suruh milih, kamu mau bagian mana? Yang mengkonsep materinya atau yang menjalankan konsepnya? Pasti memilih yang praktis-praktis. Sudah, saya nggak mau bikin proposal itu. Saya siap jalankan itu proposal. Nggak mau mumet-mumet. Berikutnya, kurang nampak seperti sarjana. Ya, walaupun sarjana. Yang penting sarjana ya. Mau milih mana? Seperti sarjana atau seperti tidak sarjana? Kalau seperti sarjana itu berarti bukan sarjana. Ya sama saja, milih mirip monyet atau mirip manusia. Jangan khawatir. Bismillah. Jadi memang kenapa nampak kurang seperti sarjana? Biasanya tidak suka menggunakan argumen-argumen yang terlalu ilmiah, terlalu tinggi gitu. Ya, apa yang disampaikan fakta apa adanya, itu ciri-ciri orang sensing. Selalu memilih cerita non-fiksi. Jadi nggak suka cerita-cerita khayal, cerita-cerita fiksi. Kayak film Superman, Batman itu nggak seneng. Beda dengan orang intuiting. Kalau intuiting sukanya yang kayak gitu. Film-film fiksi, yang khayal-khayal malah seneng. Kalau orang sensing, kalau semakin nyata, true story, biasanya malah lebih disukai. Kemudian memasukkan hal-hal yang detail dan fakta-fakta. Itu seperti tadi sudah disinggung, suka yang berbasis kepada data, apa adanya, dan sangat mendetail kalau harus menyampaikan. Mengingat masa lalu dengan akurat, karena memorinya sangat kuat. Saya punya teman sensing, selalu saya jadi andalan. Karena dulu waktu pelatihan bareng, saya kalau ada istilah lupa, saya langsung telepon. Ini artinya apa? Saya lupa. Mesti masih ingat orang sensing itu. Mendengar sampai lengkap apa yang mereka pikirkan. Jadi pendengar yang baik. Kalau kita ngomong, dia itu dengan tertib, dengan tenang mendengarkan, itu ciri-ciri orang sensing. Tidak suka motong-motong. Kalau suka motong-motong, ngomong belum selesai, potong, itu malah orang intuiting. Kalau orang sensing, didengarkan sampai selesai, pendengar yang baik. Terus langsung menuju sasaran, to the point. Ya maaf ya, kalau punya istri atau suami orang sensing ya nggak mau muter-muter, nggak mau rayuan-rayuan yang terlalu panjang. Udah to the point, maunya apa gitu. Mungkin kalau ada orang tua yang mau melamar anak gadisnya, kebetulan bapaknya itu orang sensing, ya nggak usah muter-muter. Udahlah, bapak datang ke sini maksudnya apa? Nggak usah pakai baca-baca puisi. Ya, memang itulah ciri-ciri orang sensing. Baik, sekarang kita lihat kelebihan dan kelemahan orang sensing. Kelebihannya, ini dalam perspektif teori mesin kecerdasan ya. Kalau kerja sangat efisien. Dia pekerja yang baik, pekerja yang kuat, pekerja yang handal. Organisasinya profesional. Dia suka pada mengikuti organisasi yang profesional. Misalnya ikatan insinyur, ikatan kedokteran, ikatan bikers. Kesuksesannya kaya raya. Jadi obsesi besar orang asing itu memang harta yang banyak. Kalau jabatan tidak terlalu tertarik. Kalau jabatan itu thinking ya. Sikapnya bertanggung jawab.
Jadi insya Allah diberi amanah sangat bertanggung jawab. Makanya kalau punya karyawan dites saja nanti. Kalau ada yang sensing, paling cocok itu bagian pemasaran. Apalagi kalau bonusnya gede, wah itu semangat menyalanya. Orang sensing itu diiming-iming bonus, kalau bisa menjual berapa unit bonusnya sekian, wah langsung bangkit itu, nggak ada matinya. Karena obsesinya kepada kekayaan. Kelemahannya materi sirakah. Bonus sekian kurang. Kerjanya overacting gitu loh. Jadi memang nggak ada matinya gitu. Makanya dulu pernah saya contohkan, orang-orang sensing yang sukses biasanya jadi atlet. Karena dia kuat untuk mengulang-ulang materi pelatihan, walaupun harus nendang terus tiap pagi. Dia nggak bosan. Kalau dia perenang harus nyebur tiap hari, bolak-balik renang ya kuat. Kalau pelari harus lari terus. Ini lawannya orang itu eating. Kalau orang itu bosennya. 1 kali, 2 kali masih kuat, 3 kali, nanti lama-lama bosen. Suruh kerja tertib, nggak suka. Kerja kantoran ya bosen gitu. Ya pengennya banyak variasinya. Nah itu lawannya orang sensing. Sikap suka meremehkan. Karena dia merasa pekerja yang handal, hebat. Cita-citanya gloomy. Nah ini saya sering lupa. Gloomy itu apa? Saya biasanya langsung kontak teman saya yang sensing. Gloomy itu apa? Nah, sekarang saya tulis. Gloomy itu mudah berubah. Ketika SD ditanya, cita-citanya jadi apa? Jadi insinyur. Nanti SMP tanya lagi, cita-cita jadi apa? Jadi dokter. Nanti SMA tanya lagi, cita-citanya jadi apa? Jadi ekonom. Nanti kuliahnya di pertanian. Nggak nyambung semua. Itu gloomy. Menuju kesuksesan sensing. Kalau kita ingin sukses sebagai orang sensing, yang pertama harus rajin mengumpulkan fakta. Orang sensing itu paling kuat dalam mengarsip data, mengumpulkan fakta-fakta. Biasanya sangat rapi, tertib, teratur gitu loh. Kalau ada orang sensing, aku orang sensing kok pengarsipan amburadul, itu insya Allah bukan orang sensing. Dan kalau orang sensing diasah, bagaimana dia itu harus mengorganisir data-data, fakta-fakta, tulisan-tulisan, itu paling rapi, paling tertib, paling bagus. Maka kalau punya karyawan sensing, bisa dimanfaatkan. Ulet dalam mengejar target. Jadi paling kuat. Yang penting apa? Bonusnya gede. Wah, itu nggak ada matinya itu. Justru orang sensing itu paling senang ditarget. Beda sama orang intuit yang ditarget malah stres deh. Makanya kalau ditarget dengan bonus yang gede, dia semangat, nanti kalau sukses tambahi lagi. Kuat itu orang sensing. Determinasi dalam bekerja sangat kuat. Jadi dia makin spesialis, makin mendalam, makin profesional, makin profesional. Kalau didrive dengan benar, makin hebat. Disiplin dalam mengatur waktu. Jadi kalau sudah dipaksakan untuk tertib, yang paling kuat menepati jadwal-jadwal, itu mestinya orang sensing. Kalau enggak ya nanti ngelior lah. Paling cepat dia harus diasah terus karena memang potensinya ada gitu. Konsentrasi kerja yang sangat tinggi. Dia memang gila kerja. Orang sensing gila kerja. Maka kalau memang diasah terus, tuntut terus, luar biasa orang sensing. Energi pertama habis, maka energi kedua datang lagi. Kayak energizer.
Hidup terus, hidup terus, hidup terus. Keterampilan mengelola biaya sangat bagus, sangat hemat. Sangat ngirit, sangat pelit. Jadi kalau diminta jadi bendahara paling bagus. Bagian keuangan paling bagus karena paling tertib. Jangan diserahkan orang intuiting, nanti amburadul. Loyalitas kepada perusahaan dan pimpinan sangat tinggi. Administrasi dan pengarsipan kerja sangat rapi, sangat baik, dan sangat hidup. Nah, inilah yang penting dikasih kesempatan, terus di drive, insya Allah bagus. Karena potensinya ada. Selalu menghidupkan suasana kerja. Jadi memang gila kerja betul. Memori kerja dan cara kerja yang sempurna. Jadi sangat tertib, sangat teratur, bertanggung jawab penuh terhadap target-target kerja. Ini kalau orang sensing diberi kesempatan seperti ini, biasanya karirnya terus menanjak, semakin hebat, semakin hebat. Tahap meniti karir sensing. Alokasi waktu, energi itu memang untuk mengasah mesin sensing. Ini teorinya begitu. 48% waktu dan energinya mengasah pada mengoperasionalisasikan, menirukan, mengingat rinci, membuat, mematuhi, dan mempraktekkan. Ini diasah terus, jadi hebat. Terus, nomor 2, itu lawannya. Harus fokus untuk tahu kelemahan-kelemahannya, yaitu di mesin intuiting. Kelemahan orang sensing apa? Mengkonsep. Jadi tetap harus mulai dilatih, karena aslinya nggak suka. Mengkonsep, mempolakan, memecahkan soal, mengapresiasi, memproyeksi, dan mencipta. Ini memang mesin intuiting, itu harus jadi prioritas kedua. Berikutnya baru thinking dan feeling. Menyelami hati, ini feeling. Meyakinkan orang, memimpin, menempa orang, memberanikan diri, mendengarkan. Terus thinking, mengelola, menstrukturkan, memikirkan, mempercanggih, mengefektifkan, memprioritaskan. Oke, puncak karir sensing, kemarin ada yang tanya, sebenarnya semuanya bisa. Mulai dari CEO sampai non formal, itu semua mesin bisa. Kalau jadi direktur, dia trader CEO. CEO yang mampu meningkatkan volume penjualan. Dia kuat di dalam marketing, di dalam pemasaran. Dia suka fokus ke situ. Akumulator CEO. CEO yang mampu mengakumulasi keuntungan. Kalau level manager, timing manager. Manager yang pandai menggunakan peluang dengan sangat cepat. Brokering manager, manager yang mampu mempertemukan satu celah dengan celah lain sehingga semuanya bisa tersambung. Kalau non-karir, dia top trader. Nah, pedagang yang terbaik. Oke, sekarang kita lihat contoh orang sensing yang sukses level dunia. Level dunia. Ini dulu waktu pelatihan, yang dipakai contoh adalah orang ini. Insya Allah kenal semua. Siapa ini? Henry Ford. Henry Ford itu pemilik pabrik mobil Ford yang ada di Amerika. Menurut instruktur saya, Henry Ford ini orang sensing. Apa kekuatan orang sensing? Dia itu fokusnya pada memperbesar skala. Memperbesar skala. Jadi karakter sensing selalu mencari cara untuk membuat pekerjaan lebih efektif, dan lebih efektif. Dengan input yang sama harus menghasilkan output yang lebih besar lagi, lebih besar lagi. Itu kekuatan orang sensing. Dan dibuktikan oleh Henry Ford. Henry Ford pernah memiliki rencana melakukan produksi massal atas mobil
T yang dimilikinya, yang diproduksinya. Zaman dulu bikin mobil itu untuk membuat satu mobil bisa 1 bulan. Jadi satu diselesaikan. Permintaan mobil makin besar. Nah, Henry Ford kan berpikir mengasah mesin sensingnya. Nah, ini nggak bisa kalau gini terus. Maka dia punya fokus gimana produksi mobil itu semakin efisien. Kalau bisa 1 jam bisa bikin mobil yang banyak, hitungannya per jam, bukan per hari, bukan per bulan. Nah, fokusnya adalah membuat mobil yang sesuai dengan kebutuhan dengan harga yang sangat murah. Kemudian Henry Ford menciptakan mesin produksi mobil massal pertama di dunia. Dengan apa? Sistem ban berjalan. Kalau sekarang udah biasa, kalau dulu luar biasa awal-awal abad 20. Dulu luar biasa. Jadi membuat mobil kalau pengen efisien, ditaruh di ban berjalan. Maka semua pekerja itu ada di sampingnya. Mobil itu mulai kerangkanya, rodanya, jalan, nanti semua sudah siap. Langsung masukkan joknya, langsung masukkan kapnya, langsung masukkan karisurnnya, langsung masukkan rangkaian perlistrikannya, masukkan, terus jalan, dan sukses. Hasilnya apa? Setiap 93 menit, 1,5 jam. Satu mobil selesai dibuat. Ini revolusi yang diciptakan oleh Henry Ford dalam memproduksi mobil. Revolusi. 1,5 jam bisa membuat satu mobil. Jalan terus. Yang tugasnya masang jok, ya masang jok. Terus fokusnya masang jok. Tugasnya masang roda, masang roda. Tahun 1912, nah awal abad 20, langsung meledak mobil produksinya. Ford memiliki 7.000 dealer dan pada 1917 telah berhasil memproduksi 15 juta mobil yang habis terjual. Nah, ini contoh manusia sensing yang benar-benar bisa memanfaatkan mesin sensingnya sehingga dia menjadi raja mobil dunia pada waktu itu dan menjadi tokoh sensing yang sukses di dunia. Nah, itu contohnya begitu. Baik, selesai untuk sensing. Sekarang kita masuk thinking. Nah, sesuai gambarnya ya. Orang thinking itu biasanya dijauhi teman-temannya, pada takut mendekat. Orang yang memiliki fungsi thinking mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang logis dan objektif. Orang thinking paling nggak suka pertimbangan yang subjektif. Subjektif dan emosional. Makanya thinking lawannya feeling. Kalau feeling itu memutuskan berdasarkan pertimbangan apa dampaknya terhadap orang lain. Ini kalau saya putuskan kira-kira dia gimana nanti nasibnya. Itu difikirkan betul. Jadi kalau feeling kekuatan empatinya memang sangat tinggi, lawannya thinking. Makanya sering dijuluki orang thinking itu raja tega. Memecahkan secara logis. Ini harusnya gimana? Apa perusahaan kita harus bubar? Kalau bubar. Wah, orang feeling mesti marah. Gimana nanti nasib karyawan kita gimana? Ya kalau memang kita sudah mentok, kena pandemi terus, bubar ya bubar. Wah. Pendapatan kita itu cuma sekian. Over sekian. Pendapatan kita cuma 100 juta. Overhead kita itu 200 juta. Ini nggak logis kalau terus. Nah, itu berpikirnya selalu logis. Menggunakan hubungan sebab akibat. Kenapa kamu memutuskan untuk tutup perusahaan Anda?
Ya sebabnya pendapatannya nggak naik-naik. Nah, sebab akibat selalu dijaga. Thought mind. Sentuhannya selalu sentuhan logika. Selalu sentuhan pemikiran. Menggunakan analisis tanpa mempertimbangkan urusan-urusan pribadinya. Sangat objektif. Nggak mau terjebak dengan subjektivitas. Menghargai sesuatu yang masuk akal. Makanya kalau berbicara dengan orang thinking, harus benar-benar dengan argumen yang kuat. Kalau ada usul, kalau nggak logis, pasti ditolak. Kalau punya pimpinan orang thinking, punya usulan yang harus dengan argumen yang benar-benar disusun dengan kuat, rapi, gitu. Adil, keputusannya selalu berdasarkan pada kriteria yang objektif. Kalau ada orang thinking jadi pemimpin, pasti adil. Makanya thinking paling cocok jadi apa? Jadi hakim. Kalau jadi hakim mesti tegas, adil, objektif. Ini terdakwanya mau nangis-nangis, merengek-rengek, tidak bisa. Anda melanggar pasal 262 misalnya. Anda mencuri laptop seharga 5 juta, harus dihukum penjara 2 tahun misalnya. Kasihan anak saya kan, nggak bisa, Anda melanggar. Wah, selalu adil. Kalau jadi mujtahid yang mantap. Tidak terpengaruh istilahnya dengan hal-hal yang sifatnya subjektif emosional. Petunjuk mengenali thinking. Biasanya penampilannya dingin, menjaga jarak dengan orang lain. Biasanya ciri-cirinya begitu. Ini yang masih asli ya, masih asli. Tampak seperti tidak peka. Nah, itu berarti maksudnya apa? Berarti sebenarnya aslinya peka gitu. Tapi biasanya kalau ketemu orang thinking, menganggap, wah ini kayaknya sombong, ini kayaknya nggak peduli. Kurang berani, karena memang terlalu banyak pertimbangan. Menunjukkan kesukaan berbisnis. Nah, sebenarnya aslinya nggak bisnis, nggak cocok dia itu. Orang thinking lebih cocok kerja-kerja formal, menjadi pejabat, nah itu paling disukai. Kalau bisnis biasanya kurang bagus. Beda sama sensing. Berargumen dan berdebat sebagai panggilan kritis. Nah, urusan debat jagonya gitu. Jangan harap bisa menang debat sama orang thinking. Selalu menang karena apa? Sangat logis, argumennya kuat, pasti didukung dengan data-data yang akurat. Jadi ciri orang thinking itu kalau membuat makalah, itu bisa antara materinya dengan referensinya bisa lebih banyak referensinya. Tulisannya 1 lembar, referensinya bisa 3 lembar. Saya paham karena istri saya orang thinking. Kalau mau nulis, pasti buku ditumpuk dulu. Harus banyak baca dulu, baru nulis. Beda sama orang intuiting. Saya orang intuiting. Kalau mau nulis, andalannya intuisi. Ada ide enggak? Ada inspirasi enggak? Begitu ada ide, ya pengennya nulis. Seminggu selesai 1 buku. Walaupun enggak ada referensinya. Itu bedanya orang intuiting dengan orang thinking. Jarang bertanya bila waktu tidak memungkinkan. Beda sama orang intuiting, sukanya apa? Sukanya masuk-masuk kepada orang yang lagi bicara. Petunjuk mengenali thinking. Cirinya apa? Selalu menunjukkan data. Kalau membuat presentasi bisa dilihat.
presentasinya orang intuiting kayak saya ini biasanya miskin data. Tulisannya gede-gede, cuma panah-panah. Nah, itu ciri-ciri orang intuiting. Tapi kalau orang thinking, itu bisa PowerPoint aja tulisannya kecil-kecil, isinya cuma tabel-tabel, grafik-grafik, sampai jelimet. Nah, kalau presentasi itu banyak datanya, banyak grafiknya, gitu. Itu ciri-ciri orang thinking. Saya sering seminar panel dengan Pak Ihsanuddin Nursi, ya, tokoh nasional itu. Saya hafal itu. Beliau itu thinking banget. Kenapa? Wah, kalau presentasi itu, ya Allah, udahlah tulisannya kecil-kecil, isinya cuma data-data. Gitu ya Bu, diterangkan sampai habis, ya Allah. Saya lihat aja pengen muntah itu. Orang kok detail banget di dalam presentasi. Itu ciri-ciri orang thinking. Memberikan pujian itu biasanya hanya formal. Gimana penampilan saya? Oh, bagus. Gimana presentasi saya? Ya, sangat menarik. Udah cukup. Hanya formalitas. Beda sama orang feeling. Kalau orang feeling, kalau memuji itu, wah, tumpah ruah itu loh. Gimana presentasi saya? Wah, luar biasa. Saya sangat terguncang dengan penampilannya. Saya sangat terharu. Saya nangis terus tadi. Wah, itu ciri-ciri orang feeling. Kalau memuji itu benar-benar tulus sampai meluap-luap. Kalau orang thinking, ya bagus. Lanjutkan. Memiliki ketegasan untuk menuntut hak. Wah, ini kalau belanja kelihatan. Biasanya kalau belanja dari supermarket keluar di mobil nggak mau jalan. Dicek semua ini. Antara barang nggak benar semua nggak. Nanti kalau ada meleset, selisih 10.000 aja. Ayo masuk lagi. Ini nggak beres. Udahlah cuma 10.000, nggak bisa. Ini kalau dibiarkan nanti merugikan berapa orang. Yang dirugikan, berapa yang belanja. Wah, kalau suruh menganalisis hebat banget. Menggunakan bahasa yang tidak pribadi. Bahasanya selalu formal, bahasanya selalu ilmiah, tidak menonjolkan subjektivitas pribadi. Percaya diri mengatasnamakan diri sendiri. Luar biasa, sangat pede. Lebih menekankan pada pekerjaan strategi. Jadi senang dengan konsep-konsep, senang membuat strategi. Memang obsesinya menjadi pemimpin. Kelebihan dan kelemahan thinking. Kelebihannya kerjanya efektif. Beda sama efisien. Jadi efektif itu lebih menekankan pada hasil. Organisasinya managerialship. Dia sangat bagus di dalam memanage organisasi. Sangat cermat, sangat teliti. Bahkan dia bisa memimpin banyak perusahaan. Semuanya sukses, semuanya terkendali, semua termanage. Nah, itu ciri-ciri orang thinking. Kesuksesannya berkuasa. Nah, memang suka jabatan tinggi, kedudukan tinggi. Beda sama sensing tadi. Kalau sensing, harta yang banyak. Sikapnya adil. Jadi bisa diandalkan. Kalau karyawannya banyak, anak buahnya banyak, tetap diperhatikan semua secara adil. Contoh presiden yang thinking itu Pak Harto. Kalau ingin contoh, Pak Harto orangnya kan dingin, sadis, wah, raja tega gitu. Tapi coba, Pak Harto mengelola Indonesia 30 tahun, 32 tahun, itu sangat rapi, sangat tertib, sangat teratur, di-manage dengan baik. Sekarang semua kangen sama Pak Harto, melihat sekarang amburadul, wah, pengelolaan negara itu benar-benar ugal-ugalan. Pasti semuanya ingat zaman Pak Harto dulu. Pak Harto dulu mengelola negara sebesar ini luar biasa. Kenapa? Orang thinking. Kelemahannya materi defensif. Ya. Dia nggak terlalu
ngoyo gitu. Kerjanya perfeksionis. Nah, ini kadang-kadang yang membuat anak buah di ketakutan itu nggak boleh ada kesalahan walaupun sedikit. Zero fault. Sangat perfeksionis. Sikapnya sesumbar. Jadi selalu punya mimpi-mimpi besar. Cita-citanya idiosinkretik. Saya sering lupa. Idiosinkretik itu apa? Kalau orang sensing, insya Allah daya ingatnya bagus. Sekarang saya tulis. Idiosinkretik itu memaksa cita-cita untuk tidak berubah, walaupun sebenarnya sudah nggak relevan. Jadi kalau sudah punya keinginan, kuanceng itu. Kita harus bisa mewujudkan proyek kita 1000 unit dalam tahun ini. Oh, sudah mau akhir tahun, sudah nggak mungkin ini. Tetap harus kenceng, 1000 unit. Masih kurang berapa? 900, nggak apa-apa. Ini sudah pandemi 1000. Wah, ini idiosinkretik itu. Oke, menuju kesuksesan thinking. Dalam hal analisis data ini luar biasa. Maka orang thinking harus rajin-rajin mengumpulkan data, tapi tidak hanya mengumpulkan, dianalisis antara satu data dengan data lain. Itu kalau diberikan orang thinking itu hidup itu. Makin banyak datanya makin luar biasa. Otaknya makin berkembang, makin hebat, makin hebat. Ini beda sama orang intuiting. Lihat data itu mumet langsung muntah-muntah. Jadi yang ngaku-ngaku thinking itu harus sangat suka dengan data. Data mentah bagi orang thinking jadi hidup. Kenapa data pandemi di Jakarta tiap hari kenaikan segini, di Jogja kenaikannya segini, Semarang gini. Ya, cuma data kayak gitu aja bagi orang thinking langsung dianalisis. Dia bisa membuat peta, ini penyebarannya gimana, ini pemutusannya gimana, cepat sekali. Itu diasah terus hebat itu. Merumuskan sistem kerja yang terbaik. Makanya paling pintar membuat proposal, dan biasanya paling suka dengan membuat SOP. Saya dulu punya teman bisnis, dia nggak mau segera action itu nggak mau, dia harus bikin SOP sampai rapi. Apa-apa yang belum terpikirkan dia sudah memikirkan. Luar biasa kalau orang thinking dipasrai kayak gini itu dahsyat hasilnya. Selalu berpikir efektivitas kerja. Jadi kayak tadi ya, efektivitas itu fokus kepada hasil guna. Kalau efisien itu daya guna, kalau efektivitas itu hasil guna. Pandai merancang struktur prioritas. Jadi membuat sistem kerja yang baik sampai detail itu SOP kan yang paling detail. Mengelola dengan sangat taktis. Kalau ada masalah-masalah, orang thinking itu paling hebat dalam mencari solusinya. Tajam melihat ketidakberesan kerja. Makanya kalau jadi pimpinan, itu anak buah mulai level atas sampai bawah itu dicermati semua. Ada tidak beres satu aja di bagian parkir, ngerti dia. Itu orang thinking. Percaya diri dalam mengendalikan organisasi. Jadi orang thinking itu dipasrai mengelola organisasi mestinya paling hebat. Span of control-nya sangat luas dan efektif. Mandiri dan penuh inisiatif. Tangkas dalam troubleshooting. Jadi ada masalah-masalah itu akan dianalisis, kemudian dipecahkan, diberikan solusi. Adil dan objektif dalam menilai sesuatu. Tidak suka dengan subjektivitas. Sangat konstruktif dalam perbaikan kualitas. Sekarang ini kayak seperti ini, bagi orang thinking harus kita perbaiki. Dan tidak ngawur, sangat konstruktif.
Nah, tahap meniti karir thinking, alokasi 48%-nya itu di mesin thinking. Mengelola, menstrukturkan, memikirkan, mempercanggih, mengefektifkan, memprioritaskan. Sisanya ini lawannya, yaitu feeling. Menyelami hati, meyakinkan orang, memimpin, menempa orang, memberanikan diri, mendengarkan. Sisanya sensing dan intuiting. Kalau ini mengoperasionalisasikan, meniru, mengingat rinci, membuat, mematuhi, ini sensing. Kemudian memecahkan soal, mengapresiasi, memproyeksi, mencipta, ini intuiting. Baik, sekarang puncak karir thinking. Kalau direktur, dia industrialis CEO. CEO yang berhasil melakukan industrialisasi terhadap bisnis-bisnis yang dikelola. Di tangan orang thinking, bisnis yang dulu skala rumahan, hanya home industry, pasti akan dibawa bisa menjadi industri besar. Itu kekuatan orang thinking. Sistematik CEO yang mampu merancang sistem yang koheren, lightning antar bagian. Jadi membuat pengorganisasian perusahaan itu menjadi rapi dan teratur. Level manager, multiplying manager. Manager yang memiliki keutamaan dalam menggandakan hasil kerja. Analyzing manager yang sangat tajam dalam menganalisis semua kesukaran-kesukaran, situasi-situasi dalam bentuk yang sangat kompleks, mampu dia pecahkan dengan baik. Non-karir, dia top konsultan. Nah, konsultan terbaik itu orang thinking. Karena kalau ada orang konsultasi, wah, dia minta data yang lengkap, dianalisis, dipecahkan. Seneng. Oke, sekarang contoh orang thinking level dia yang sukses. Menurut yang dulu saya peroleh dari pelatihan saya. Tadi sudah kita sampaikan, kekuatan orang thinking itu mengefektifkan sistem. Efektif itu orientasinya kepada hasil yang sebanyak-banyak. Hasil guna. Jadi orang thinking, karakter orang thinking akan mengolah setiap aktivitas dalam sistematika dan prioritas yang sempurna. Mengetahui mana yang memerlukan treatment khusus, mana yang reguler. Nah, insya Allah teman-teman tahu orang ini adalah pemilik Air Asia. Namanya siapa? Dato Fernandes. Dia dikasih gelar Datuk. Datuk Fernandes telah merevolusi Air Asia dengan sentuhan thinkingnya yang luar biasa. Apa yang dilakukan? Efektivitas sistem. Saya benar-benar mengikuti Air Asia dan merasakan berkahnya dalam tanda petik Air Asia karena saya kuliahnya di Malaysia. Awal saya kuliah, Air Asia belum muncul. Tahun 2006 ya. Dulu masih mengandalkan Garuda atau Malaysian Airlines. Itu sekali terbang dari Jogja sampai ke Kuala Lumpur, rata-rata 2 juta. Untuk uang segitu di tahun itu 2 juta, wah rasanya itu harus mengumpulkan duit lama sekali. Mungkin sebagai perbandingan, waktu itu gaji saya sebagai dosen 2,5 juta sebulan. Tuh, pengen untuk terbang sekali kan nggak makan sebulan. Kalau nggak ngumpul-ngumpulin. Wah ini bisa nggak gitu. Kalau pengen bolak-balik. Dulu saya bayangkan di Malaysia supaya bisa sering pulang gitu.
Kalau sekali terbang 2 juta, ya nanti bisa setahun baru pulang. Tapi tiba-tiba muncul Air Asia. Ya Allah, murahnya minta ampun. Terbang itu cuma 300.000 sampai Kuala Lumpur. Dan itu direct. Kalau dulu pertama dari Solo. Jogja belum ada. Solo, Kuala Lumpur 300.000, 400.000. Ya Allah, revolusi gitu. Kenapa? Tiba-tiba Air Asia bisa membuat penerbangan jadi super murah. Karena dia bisa rapikan semuanya. Dia bisa melakukan penghematan yang luar biasa. Yang pertama kali melayani tiket elektronik itu Air Asia. Dulu nggak ada. Tiket itu ya dicetak dengan atas yang mewah, full color, agen-agen penerbangan sangat banyak. Itu menurut pandangan Dato' Fernandes tidak efisien. Beli tiket dulu langsung ke internet. Nggak ada dulu penerbangan yang beli tiket lewat internet. Itu memotong mata rantai biaya keagenan. Jadi kenapa bisa sangat murah? Dipotong semua itu. Keagenan itu boros. Apalagi pakai print out yang mewah kayak gitu. Potong. Nah sekarang semuanya ngikut kan. Beli tiket pakai online semua. Semua ofisial ditugaskan rangkap perang. Yang layani check-in ternyata sama orangnya dengan yang layani boarding. Setelah check-in selesai, mereka pindah melayani boarding. Kalau perlu jadi sekalian jadi pramugari. Kalau pengen super hemat. Kalau perlu yang boarding, pilotnya. Ya enggak lah. Makanya pilot kadang-kadang harus turun mengurusi ground handling. Trainingnya cukup di tempat yang di kantornya sendiri, disuguhi cuma air putih. Dulu maskapai itu kalau training-training harus di hotel mewah, di karantina tempat jauh, itu semua dipotong, itu pemborosan. Dan yang pertama kali ada penerbangan yang tidak dikasih apa-apa, itu ya Air Asia. Dulu kalau naik pesawat itu kan mewah. Duduk, dikasih air minum, air jeruk, dikasih permen, baru duduk gitu. Nanti terus mulai ada snack, mulai ada makan. Itu semua dihilangkan. Yang pertama kali menghilangkan semua fasilitas itu Air Asia. Naik pesawat nggak dikasih apa-apa, malah jualan di atas pesawat. Yang pertama, jualan di atas pesawat itu ya Air Asia. Nah, sekarang ditiru persis oleh Lion. Makanya Lion menjadi sangat murah. Makanya Air Asia telah melakukan revolusi layanan penerbangan termurah di dunia. Tagline-nya apa? Now everyone can fly. Ini di pesawatnya kan? Now everyone can fly. Sekarang semua orang bisa terbang. Terbang tidak hanya miliknya orang-orang kaya. Makanya yang membuat terminal dulu, bandara seperti terminal angkot itu ya gara-gara Air Asia. Kemudian di Indonesia ditiru dengan Lion. Itu sebelum pandemi. Sekarang sepi semua. Bagaimana selanjutnya dengan intuiting dan feeling? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kegiatan selanjutnya kita buka untuk forum diskusi ya, tanya jawab. Jadi orang tinggi itu nggak bisa romantis ya, Ustadz. Terkait. Biasanya yang romantis feeling ini. Dulu sudah kita jelaskan, tetap ada yang bersifat genotif, ada yang fenotip. Jadi kalau orang thinking aslinya, kalau dibiarkan terus, ya seperti itu penampilannya. Jadi kelihatan dingin, kaku, tidak romantis. Itu kalau masih aslinya. Tapi ingat, dulu ada yang disebut fenotip. Fenotip itu
sudah ada sentuhan sentuhan lingkungan, sentuhan kebiasaan, sentuhan pendidikan, sentuhan pemahaman. Nah, semuanya bisa tertutupi. Jadi genotip itu bisa tertutupi oleh fenotip. Ya, mungkin yang sering saya contohkan istri saya. Istri saya kalau orang kenal pertama mesti dikira feeling. Karena memang penampilannya sudah feeling banget. Padahal aslinya thinking. Itulah bedanya genotip dengan fenotip. Nah, biasanya kalau ingin tahu aslinya, biasanya dalam kondisi Biasanya dalam kondisi yang sangat emergensi, itu biasanya yang spontan muncul itu pasti mesin aslinya. Kalau fenotip itu kan memang bisa diupayakan. Aslinya sebenarnya nggak pengen ramah, bisa dibuat-buat ramah, itu namanya fenotip. Tapi kalau menurut teori Stephen ini, yang sifatnya genotip nggak bisa hilang. Nanti dalam kondisi harus cepat memutuskan, biasanya tetap mesin yang aslinya itu yang akan jadi pertimbangan. Makanya Presiden Habibie, orang yang sangat pintar, cerdas, IQ-nya 200. Einstein aja kalah, Einstein itu 197. Habibie 200. Semua orang menyangka Habibie, misalnya yang pinter-pinter ilmuwan itu kan thinking. Padahal Habibie tidak thinking, Habibie itu feeling. Feeling. Taunya dari mana? Ketika memutuskan Timur-Timur lepas, itu jelas orang feeling. Coba kalau orang thinking, kayak Pak Harto, nggak mungkin Timur-Timur dilepas. Dilumat betul yang mau ngelawan. Kalau orang feeling kan pertimbangannya sudah, kalau mereka pengen lepas, kasihan. Dan lebih lagi beliau ketika istrinya meninggal kelihatan. Beliau itu seperti nggak bisa lepas dari jenazah. Jenazahnya diterbangkan dari Jerman ke Indonesia, naik pesawat. Beliau itu pengennya di sampingnya terus di pesawat. Sampai dikuburkan itu nggak mau pergi dari liang lahat. Dari kuburannya. Itu menunjukkan sangat feeling, sangat. Nah, begitu ya. Tapi semuanya bisa ditimbun dengan fenotip. Ini masih teori aslinya. Kita belum bicara kepribadian yang sahih. Nanti level 5. Itu ya, Allah. Ya, baik. Ini ada pertanyaan menarik juga ini. Jadi kan kalau tadi Pak Harto itu dia tipenya thinking, terus Pak Habibie tipenya feeling. Ini gimana, Ustaz? Kalau Pak Jokowi termasuk tipe karakter yang mana ini, Ustaz? Iya, dulu saya pernah tanya pada pakar Stephen ya. Dia bisa menilai Presiden Indonesia. Mulai pertama, mungkin cocok apa enggak dengan penilaian teman-teman. Presiden pertama, otaknya itu feeling. Presiden kedua, Soeharto, mesin otaknya apa? Thinking. Presiden ketiga, jadi selalu, mohon maaf, perpindahannya itu thinking. Presiden ketiga itu Habibie. Habibie itu feeling, mesin otak. Ini kata teman saya. Terus presiden keempat, Megawati. Megawati itu thinking. Raja tiga. Gus Dur ya. Gus Dur itu thinking. Kemudian Megawati thinking lagi. Kembali ke SBY itu feeling. Mesin otaknya feeling. Nah, yang terakhir Jokowi. Saya tanya teman saya, kalau Jokowi mesin otaknya apa? Itu pernah dibuka. Ternyata nggak ada otaknya. Kata teman saya, mohon maaf itu. Semoga tidak dimasukkan ke hati. Begitu ya jawabannya. Mohon maaf.
Baik, Ustaz. Insyaallah. Baik, teman-teman sekalian, masih ada sambil kita menunggu pertanyaan yang lain. Kalau dibuat persentase kebenaran, ketepatan berpikir atau teori kepribadian Stephen telah teruji dan terbukti dengan potensi yang dimiliki seseorang. Ya, kalau dibuat persentase ya akurasinya menurut saya 90%. Terutama dari kuesioner yang saya buat. Kuesioner yang saya buat itu buatan saya sendiri. Setiap saya ngajar, mahasiswa saya tes, saya suruh ngisi. Tidak saya bacakan karena dulu selalu offline kan. Dan biasanya mereka puas dan ya memang ada yang ternyata merasa meleset. Ya tingkat akurasinya 90%. Dan untuk karir memang kalau memang sesuai dengan mesinnya, biasanya orang bisa meraih kesuksesan. Karena menurut teori ini, kalau dia itu bekerja tidak sesuai mesinnya, itu sebenarnya menyiksa dia. Dan tidak mungkin sukses. Itu nggak kerja, tapi dia masuk ke penyiksaan. Karena nggak sesuai mesinnya. Tapi kalau sesuai mesinnya, dia pasti mencapai istilah dulu bintang terang. Pasti melejit. Kenapa? Kalau kerja atau bisnis sesuai mesinnya itu seperti mendapatkan energi yang sangat besar. Dia pasti meledak-ledak. Semangatnya tinggi. Itu yang membuat cepat sukses. Tapi kalau nggak sesuai dengan mesinnya, ya kerjanya hanya apa adanya, formalitas, nggak bisa berkembang. Dia seperti tersiksa. Kayak saya orang intuiting, suruh kerja kantoran, ya kayak disiksa. Berangkat pagi, pulang sore, berangkat. Ya seminggu kuat, tapi lah diterus-terusin ambiar itu. Itu bukan ruang pekerjaan, tapi ruang penyiksaan. Tapi itu teori Stephen ya. Belum teori kepribadian yang sahih. Iya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Insya Allah. Ya. Beliau tes Stephen sidik jari hasilnya sensing. Tapi kok tes UDC hasilnya feeling. Apakah ini pengaruh fenotip? Ya mungkin sudah apa? Tidak objektif jawabnya. Tidak objektif. Terus yang benar apa? Yang paling tahu dirinya sendiri. Nah, setelah dapat penjelasan, paling nggak tadi sensing. Cocok nggak dengan sensing? Kalau nggak cocok, ya nunggu besok setelah penjelasan feeling. Begitu ya, Allah. Apakah mesin kecerdasan ini kalau ditarik ke zaman sahabat juga relevan? Yang kedua, bagaimana kalau genotip ini berkembang di lingkungan yang bertolak belakang? Semua sahabat itu manusia yang sudah berkepribadian Islam. Sudah berkepribadian Islam. Hasil didikan Rasul. Ini yang belum kita bahas. Tapi kalau mau dikembalikan pada karakternya, nah makanya ini sebenarnya cocoknya bukan teori kepribadian, tapi teori karakter. Kayak Abu Bakar itu kalau mau dikarakterkan, cocoknya feeling. Kalau Umar dikarakterkan, cocoknya thinking. Gitu loh. Itu. Ali bin Abi Thalib, thinking. Nah ini sesuai apa enggak, itu hanya karakter. Tapi bukan kepribadian. Kalau semua sahabat, Umar itu berkepribadian Islam, Abu Bakar berkepribadian Islam, Ali juga berkepribadian Islam, Utsman juga berkepribadian Islam. Sama. Nanti kita lihat teori kepribadian yang sahih. Masya Allah. Semua bisa dikembalikan sifat genotipnya. Karena karakter itu memang bawaan sejak lahir. Orang yang karakternya memang suka peduli sama orang lain, ya begitu terus. Itu bawaan. Tapi yang karakternya tegas, based on rule of the game, gitu terus, tegas terus, dan
Dirayu-rayu nggak bisa. Itu udah karakternya. Tapi bukan kepribadian. Ingat, itu bukan kepribadian. Maka teori kepribadian yang sahih itu ada di atasnya. Di atas semua karakter, di atas semua sifat, di atas semua mesin kecerdasan. Gitu ya, Allah. Izin bertanya, Ustadz. Bagaimana menghadapi atasan yang mempunyai sifat thinking? Makanya thinkingnya itu masih asli atau sudah ada fenotip yang menutupi. Kalau masih asli, ya tadi saya katakan, orang thinking itu senang dengan logika yang kuat, argumen yang kuat. Makanya kalau punya atasan yang thinking, kalau ada usulan-usulan, itu harus siap dengan argumen yang kuat, data-data yang mendukung. Jangan asal usul, nggak akan diterima. Saya ngalami dosen pembimbing saya tadi kan dosen utamanya feeling. Kalau saya konsultasi ya enak, bisa ngobrol ke sana kemari, malah saya selalu ditraktir konsultasi mesti makan-makan di restoran. Dan kadang-kadang ngobrolnya lebih banyak daripada diskusi materi disertasinya. Terus, gimana kabarnya? Mesti tanya tentang Indonesia, karena dia turunan Indonesia. Dia bilang, datuk saya orang Magelang, tapi nggak tahu Magelang itu mana. Oh, Magelang sini-sini, seneng diceritani. Sudah kenyang, sudah capek, sudah sampai mana? Disertasi. Ya dah, nanti saya lihat. Ternyata berjam-jam ngobrol, cuma suruh nyerahin, nanti saya lihat ya. Kalau sudah saya baca, nanti saya WA. Dulu masih SMS, saya SMS. Itu feeling. Pembimbing ketiga saya itu thinking. Yang kedua tadi intuiting kan. Kalau intuiting sudah mirip saya. Orang intuiting itu yang diteliti mesti latar belakang masalah itu diuplek-uplek terus. Karena orang intuiting itu berpikirnya kerangkanya. Ini kerangkanya harus benar. Tujuan penelitian ini mau dibawa kemana? Terus apa yang baru itu apa? Dari penelitian itu terus saja latar belakang masalah nggak selesai. Tapi begitu ketemu dosen pembimbing 3 itu thinking. Saya sudah hafal. Begitu masuk yang ditanya sudah baca berapa jurnal. Dan suruh bawa jurnalnya, fotokopi. Sudah baca berapa jurnal? Jurnalnya mana? Mari kita diskusi satu persatu jurnalnya. Nah, jurnal yang kita pakai mendukung nggak dengan disertasinya? Wah, itu saya stres kalau mau ketemu. Ya harus disiapkan betul. Jadi, menghadapi pimpinan yang thinking ya harus selalu tertib, selalu teratur, selalu mengikuti aturan main, jangan mengandalkan rayuan, jangan mengandalkan kedekatan. Dosen saya yang thinking tadi ya, itu dosen makroekonomi. Itu punya teman saya, dosen UII ya dulu, kuliah bareng saya. Itu yang paling kuliah di tempat saya itu yang paling mematikan itu kan kalau sudah kompre ya. Ujian komprehensif itu, wah itu benar-benar jadi momok yang besar. Karena kalau kompre nggak lulus, itu nggak bisa meneruskan disertasinya. Dan kesempatannya cuma 2 kali. Yang diujikan kompre itu ekonomi mikro, ekonomi makro, dan ekonometri. Soalnya cuma 3, tapi waktunya 5 jam. Wah, jarang ada yang bisa langsung lulus. Nah, teman saya itu akrab dengan dosen thinking tadi, akrab. Tiap sore itu main tenis bareng. Selalu dijemput main tenis. Tapi begitu ujian kompre, mikronya lulus, ekonometrinya lulus, makronya tidak lulus. Siapa yang nggak meluluskan teman main tenisnya tadi? Walaupun teman akrab, nggak lulus. Sampai 2 kali nggak lulus. DO itu.
Ya nggak ngelulus kan teman maintenance-nya tadi. Akhirnya sampai disuruh membuat rayuan ke rektorat, ke rektornya. Istilahnya Malaysia itu rayuan, supaya diberi kesempatan 1 kali lagi, baru lulus. Itu heboh dulu. Bagaimana mungkin yang nggak ngeluluskan teman tenisnya itu orang Indonesia heboh semua. Saya ketawa aja, orang tinggi nggak bisa ditekuk, nggak bisa diraih. Nggak lulus ya nggak lulus. Jangan harap. Kalau saya memang senangnya makro, makanan saya. Kalau udah seneng itu mudah sekali. Dulu teman seangkatan saya yang nggak lulus mesti makro. Makro itu paling sulit. Muntah semua. Nggak ada yang ngambil disertasi makro, nggak ada. Semuanya mikro. Satu-satunya yang ngambil makro saya. Karena memang saya senang makro. Karena saya orang intuiting. Senangnya yang global-global, yang gede-gede. Ya kalau udah seneng itu, ngerjakan soal makro dilirik aja lulus. Hitungannya sampai apa diferensial sampai gitu. Saya bisa, itu teman saya heran kok bisa. Ya karena seneng. Bikin grafik makro saya lahap semua. Saya dapat A itu makro. Karena seneng. Allah. Dunia ini dipenuhi orang apa jadinya Ustaz? Thinking, feeling, sensing, intuiting, terus ada insting juga. Mungkin maksudnya persentasenya ini. Mungkin sudah ada menurut pakar. Pelatih yang instruktur saya dalam pelatihan itu, yang dominan itu sensing dan feeling. Selalu saya kalau ngetes itu yang dominan sensing sama feeling. Nomor 3 itu thinking, nomor 4 itu intuiting. Intuiting itu sedikit. Kalau terlalu banyak orang intuiting itu hancur dunia ini. Karakter orang intuiting itu revolusioner. Kalau terlalu banyak orang intuiting bubar. Paling sedikit itu insting, paling sedikit. Paling jarang. Dulu satu angkatan katakanlah 100, itu yang insting cuma 1. Yang lain dominan mungkin 40-40 itu feeling sama sensi. Thinking ya mungkin sekitar 5 atau berapa. Intuitingnya cuma 2. Instingnya 1. Kata instruktur saya memang karakternya begitu di dunia ini. Yang paling banyak feeling dan sense. Gitu ya. Benar apa enggak? Kalau orang intuiting cukup diomongi gitu, tapi orang thinking nggak mau. Datanya mana? Riset di mana? Sampelnya kalau ada yang nyimpulkan kayak gitu mesti dikejar kalau orang thinking. Kalau orang intuiting sudah cukup, ya puas, masuk akal. Pokoknya kalau sudah masuk akal cukup lah, nggak ada data nggak apa-apa. Kalau orang thinking nggak mau. Itu riset di mana? Yang dipakai apa? Menjadi sampel di mana? Mewakili populasi apa enggak? Kerjaannya orang thinking. Senang sekali kalau urusan riset, penelitian. Istri saya itu senang. Dulu waktu nikah saya tanya, sebenarnya Umi cita-citanya dulu apa? Menjadi peneliti. Pas itu dengan mesinnya. Jadi peneliti paling cocok. Gitu ya, Allah. Golongan darah yang sensing tapi merasa feeling. Mungkin maksudnya hubungan antara golongan darah dengan kepribadian Ustaz. Seperti apa ini? Ya kayak tadi kan, dites sidik jari atau dites golongan darah, ternyata ketika mengisi beda, mengisi kuesioner. Ya kemungkinannya kan ngisinya tidak objektif gitu kan. Tapi tetap yang paling akurat itu kalau dikembalikan kepada dirinya sendiri. Dia sebenarnya pasnya, cocoknya nggak bisa dibohongi kalau di dirinya sendiri. Setelah semua selesai, tadi sensing sudah, thinking sudah, nah besok intuiting dan feeling. Coba aja dicocokkan yang pas yang mana. Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah orang yang berkepribadian ganda atau split personality
bisa dideteksi dengan Stephen, orang berkepribadian ganda nih, Ustaz? Setahu saya tidak bisa. Jadi berkepribadian ganda itu sudah abnormal. Dan itu penyakit khusus yang orang psikologi yang paling tahu untuk mendeteksi itu. Dan saya tidak ada ilmunya sampai ke sana. Jadi ya setahu saya kalau berkepribadian ganda itu berarti sangat ekstrim. Jadi mungkin dia itu saya tahunya dari film-film aja. Penampilannya itu sangat ramah, sangat peduli, sangat manusiawi, suka menolong, benar-benar luar biasa. Tapi dia pembunuh, sangat kejam. Itu yang saya lihat orang yang berkepribadian ganda. Menurut film begitu, tapi pelajaran aslinya saya nggak tahu. Belum pernah diajari, belum pernah membaca, dan belum di Stephen juga nggak diberikan. Tapi sekilas-kilas itu memang dianggap ya kondisi yang abnormal. Karena ini kan kita kuesionernya untuk yang normal-normal saja. Kalau abnormal ya susah. Kok bisa sangat bertentangan kayak gitu gimana? Allah alam. Mungkin yang dari psikologi, ada yang lulusan psikologi bisa membantu. Saya nggak punya ilmu sampai ke sana. Gitu ya. Pembahasan teori Stephen seolah-olah dapat membaca potensi seseorang. Apakah tidak mengarah kepada peramalan nasib yang berpotensi salah atau tidak sesuai faktanya? Bagaimana mensikapi pernyataan ini, Ustaz? Stephen itu kan bicara potensi ya. Potensi. Kayak orang thinking itu potensinya apa? Kekuatan analisisnya hebat. Kalau orang feeling potensinya apa? Kepeduliannya empatinya itu dahsyat. Biasanya kalau ada pemimpin feeling itu anak buahnya suka semua, senang semua. Itu potensi. Beda sama peramalan nasib. Kalau nasib itu kan apa yang akan terjadi di masa datang. Apakah orang thinking kalau jadi pemimpin mesti sukses? Belum tentu. Itu nasib kan. Pak Harto orang thinking, jadi presiden, harusnya kan sukses. Tapi kok su'ul khotimah, berakhir dengan sangat tragis kan. Digulingkan oleh rakyatnya, itu kan tragis. Harusnya kan sukses, bisa membawa Indonesia menjadi macan Asia, dulu mimpinya kan gitu. Tapi kenapa nasibnya tragis? Nah, itu beda antara melihat potensi dengan meramal nasib. Kalau kita mengkaji teori Stephen ini, nggak ada hubungannya dengan nasib yang akan dialami, beda gitu. Gitu ya, Allah. Ada yang tanya, aku janda termasuk apa? Habis tanya Jokowi. Kalau menurut saya tadi ada apa? Sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Kalau aku janda, senting. Insya Allah. Masya Allah. Semoga benar. Kalau salah, mohon maaf. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini ada manfaatnya. Insya Allah minggu depan kita masuk intuiting dan feeling. Biasanya bahas intuiting paling lama karena gue banget. Insya Allah besok kita percepat. Walaupun minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.